Balorang. Ballo adalah minuman dari Makassar. Ballo itu dilarang, balorang. Tidak boleh. Apa tema? Apa tema ini? Apa tema? Apa judul? Apa judul? Saya Selamat datang hantu. kembali di Balorang yang sudah mengirimkan cerita-cerita horornya. Terima kasih banyak. Oke, kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Adi. Apa pengalaman horor mau Adi? Jadi kemarin itu Ini serius ini nah? Nggak boleh bercanda nah? Deh dilarang kok. Semua kok. serius. Ah. Waktu malam ini, malam Senin Kliwon. Biasanya Jumat tak? Biasanya Jumat. Senin juga boleh. Boleh. Boleh lah. Boleh. Malam Senin ku bilang, sayang, istriku tuh, saya tinggal ke dulu malam ini nah. Saya tinggal dulu malam ini nah. Iya, saya pergi. Iya. Nah, ini Iya. tidak percaya cerita. Oke. Iya. Saya Malam tinggal Senin. Malam Senin. Kliwon. Iya. Maki kemana dia bertanya? Tahu aku bilang, Dirimu sebentar ya, Maja pergi kerja sebentar sekali. Oke. Kamu kerja. Tapi entah kenapa waktu ku pergi kerja itu, ku bilang apa ini yang lain-lain, ku rasa. Tapi saya ndak anu ji, karena perasaanku gitu. Kau hiraukan Ji. Ku hiraukan ji. Saya juga was-was ini di rumah tuh bilang, tidak apa-apa ji tuh, kenapa ada perasaanku lain-lain. Iya. Lain-lain ini. Iya. Saya pergi mi. Pergi naik motor begitu dah. Ngeng. Naik motor begitu aman. Sampai di tempat kerja begitu ku bilang, astagfirullah. Apa terjadi? Light sebelah sendalku. Beda sandalnya teman-teman. Dilarang bercanda. Lompo siali. Makanya cerita-cerita horor dari kita itu sebenarnya sudah habis. Iya. Dan mudah-mudahan sudah tidak ada Iya. ya pengalaman horor itu. Karena kalau tiba-tiba Ji bertambah malam ini. Iya, jangan deh. Mendingan yang mengirim cerita horor teman-teman Barani saja, yaitu Balorang Mania. Kasih jalangin dulu. Saya dulu. Jadi dari sini ke sini tuh. Apa aja? Sang kita? Iya. Coba nah. ASMR. Ada yang biasa di TikTok itu. Bang, Ngilu itu kali. cobain slime, Bang. Oke. Terima kasih giftnya ya. Bang, cobain. Kenapa bikin mengantuk itu, Dik? Iya, itu terapi. Hah? Terapi namanya itu. Iya. Sini. Suara terapi. Susah kau don't dipercaya dia, susah aku percaya. Iya, maksudnya itu tuh terapi biar kita bisa tidur. Kalau tahun baru kan terompet. Agak aja. Ternya aja dia ambil bang. Langsung saja dah ke cerita yang teman-teman sudah kirim. Karena teman-teman sudah effort, sudah mengetik segala macam, kita harus hargai usahanya kan. Kalau di motor terali. Oh masih berpikir. Ke sana. Oke deh. Oke dah kalau begitu. Assalamualaikum tim Balorang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya upside down. Upside down. Perkenalkan, nama saya Anto, tapi sering dipanggil Sumang. Anto Sumang. Dia Makassar banget itu Sumang nah, sumpah ya. Ada teman namanya Sumang. Agak kocak sih. Dia itu tuh ada teman gue dia. Sumang tuh. Gaul ke dia. Suka ke dia pakai anting-anting magnet. Hai sabala. Mau jadi hiki. Iya. Tawa gaulnya. Gaul ke dulu. Baru selalu show off di depannya sepupu. Oh cewek sepupu tak. Iya. Tapi ada milah kayaknya keluarganya juga. Siapa nama aslinya? Sumang memang? Atau nama panggilan Ji Sumang? Sumang itu kalau nggak salah Pak Dengan juga deh. Oh, ada di Sumang. Kayaknya ya. Berarti ada nama kayak ini Anto di. Dia Anto. Dia Anto namanya Sumang. Sumanto. Oh iya dia.
Sering kemakan orang tidak? Sambal. Itu yang deh, seram sekali nih ceritanya. Seram sekali ceritanya. Sering kemakan orang tidak kau? Aduh, sorry. Oke, Sumang. Enggak, maksudnya saya tuh tertarik ya kembali dengan nama itu ya. Bukan saya ketawain namanya, baru cuman lagi diingat. baru saya dengar lagi nama Sumang. Terima kasih. Halo Sumang. Mana Mi? Sedikit berbagi tentang pengalaman horor saya ke teman-teman Balorang. Oke. Kejadiannya pada saat saya masih duduk di bangku sekolah tingkat SMK sekitar tahun 2015. Oh, masih muda ya. Masih muda. Dan saya asli orang Polewali Mandar, tapi sekarang bekerja di Makassar. Dan selama bersekolah saya tinggal sama kakak di desa Kelapa II. Ya. Kelapa dua. Yang letaknya itu di atas gunung dan minim penduduk. Sepanjang jalan menuju ke rumah banyak tempat-tempat yang saya lalui itu tidak ada rumah sama sekali. Oke. Termasuk di wilayah sekitaran perbatasan desa Kelapa II itu. Memang tiap kali masuk perbatasan desa Kelapa II hawanya itu selalu aneh atau panas di belakang leher. Dan lebih kentara rasanya kalau lewat di situ malam-malam. Jadi pada saat kejadian itu saya yang sebagai anggota OSIS di sekolah sedang ikut kegiatan LDK dan sering pulang malam karena kegiatan itu. Pada saat itu saya pulang dari sekolah sekitar jam 10 malam. Wow. Jadi kemungkinan sampai di perbatasan sekitar jam setengah 11 malam. Wow lagi. Bulalalala. Karena jarak dari rumah ke sekolah memang agak jauh, apalagi ini naik gunung yang jalannya semua menanjak. Sesampainya di sekitaran perbatasan sudah tidak ada lagi rumah sepanjang mata memandang. Nanti agak jauh lagi dari perbatasan Roman dah dapat Roman. Pada saat memasuki perbatasan terasa lagi hawa yang aneh itu. Jadi motor saya balap pada saat masuk perbatasan. Bam. Semua lagu Miko nyanyikan. Tidak ada istilahnya jalan lobang. Tidak ada kok. Semua hantam. rata di matamu. Tapi kalau orang naik motor itu bisa jebal orang, yang tidak boleh bal orang itu penjual bakso. Oh, tumpah. Karena ada susunan mangkok yang harus dia jaga. Gak kena ke lobang. Kapan dia lari? Kayak ada dulu Kimang waktu kan di rumah aku di Palang kata. Di kita mau makan pahlawan kata. Iya. Bosi. Nah ini pagarnya di dalam ya, jadi gelap ki. Lewat pemain bakso. Nah sebegini nih memang mau makan bakso. Mas tak bagi. Tarang. Suku. Itu saja dulu yang kau harus miliki ya ketika kau memutuskan untuk menjual bakso. Keberanian dulu. Atau kalau tidak berani kau jangan kau menjual malam. Jangan siang saja sampai sore selesai habis pulang. Atau jangan tengah malam kau kejar. Jangan. Mas jadi panggil kan? Mas. Tidak mungkin ada tengah malam. Terus kalau ada yang mau beli bakso bagaimana dong? Kayak ada dulu yang ngeprank ini tuh. Mas deh. Yang berdiri begini pojok. Nah prank ini. Iya. Terus ada penjual tiba-tiba. Oh iya. Video. Iya. Nah baca-baca itu. Tiba-tiba ada ilmunya. Manusia kocak. Lanjut. Mana tadi? Saya balap saat masuk perbatasan. Setelah masuk perbatasan ada hal aneh yang saya lihat. Seorang nenek berpakaian kebaya berwarna coklat dan sarung warna hijau sedang berjalan di tepi jalan sambil menjunjung dapo. Dapo itu alat bakar ikan yang dari tanah liat. Oh, di atas kepalanya. Tapi anehnya dapo itu dalam keadaan terbakar. Dan tanpa alas apapun, si nenek itu langsung di kepalanya. Kasih tahu Ki. Nek. Kasih tahu api. Tidak ada api di kepala. Karena merasa aneh, saya sempat bertanya-tanya di dalam hati. Apa nak bikin itu nenek-nenek tidak panas itu narasa? Ya. Sambil melanjutkan perjalanan. Oke. Rasanya mulai terasa aneh karena sudah lama saya berkendara, tapi masih tidak ada rumah satupun yang saya lihat. Nah, sana kurangin jawab video TikTok gara-gara ya. Yang mana itu? Yang motor trail. Andaku itu. Itu. Padahal seharusnya dengan jarak tempuh segitu sudah ada rumah warga yang nampak di pinggir jalan. Oh.
Intinya saya masih berusaha berpikir positif. Saya memang kayaknya yang pelan bawa motor. Oke. Jadi semakin ku tancap gasnya motorku, tapi masih tidak ada rumah yang kelihatan. Sampai akhirnya saya terlempar dari atas motor karena jalan lurus yang saya lihat ternyata pembatas jalan. Tak lempar. Padahal saya ingat betul itu saya jalani jalan lurus. Nggak itu jatuh baru di tengah. Tidak ada pembatas jalan beng kuliah. Karena sudah panik, tidak ku peduli luka-lukaku dan syukurnya tidak rusak. Enggak memang kawan. Enggak memang kawan. Jangankan dilirik ya. Jangan dilirik lo kamu. Kau bersihkan begini Enggak sempat kau kasih bersihkan. bedil kau punya motor. Gas lagi. Kalau banyak orang tah biasa jatuh Ki. Walaupun tidak seberapa aja tah kayak tak begini gitu. Sakitnya. Karena siapa yang enggak malu tah. Enggak malu. Baik aja gue deh. Iya, amang. Deh kalau sendiri kalau Nah, itu enggak ada. Cinta kenapa kau jatuh? Dan syukurnya tidak rusak motorku karena agak pelan larinya motor. Sambil starter motor yang kesulitan nyala. Aduh, Oh my god. Kodon suman sesama kodon. Masuk ke sekar. Sambil starter motor yang kesulitan nyala balik ke belakang. Ternyata penanda perbatasan desa. Ada sekitar jarak 100 meter dari tempatku jatuh. Padahal sudah lama maka ini berkendara. Oh, jadi Masih di situ. masih di situ. Lucu deh itu kalau masih ada itu dan ya itu nenek-nenek kah? Jatuh kode. Nah bilang bisa kok begini. Masih menyala. Pamer Ki. Masih menyala itu kuliah. Penanda perbatasan desa ada sekitar jarak 100 meter dari tempatku jatuh. Padahal sudah lama maka ini berkendara. Pas ku lihat jam di HP ku ternyata sudah jam 11:30. Karena sudah panik ku baca semua bacaku. Semua. Pokoknya semua surat pendek yang ku tahu ku baca semua. Dan akhirnya menyala motorku. Ku lanjut jalanku, alhamdulillah. Baru jalan sedikit motor. Semua. Nah kasih lihat kak lagi Tuhan. Dikasih lagi sama Tuhan. Popot terbang pas di atasku. Tambah ku tancap migasnya motorku walaupun susah lari karena mendaki jalan. Dan sudah lucu. Kasih turun dulu gigi empatnya saya. Iya. Enggak di gigi satu. Gigi empat itu masuk. Tunggu dulu. Sebelum lu berangkat, cek dulu. Ganti mana di situ. Sumang betulang. Waktu udah jatuh nih. Cipek kok itu kalau. Iya, cipek itu kalau dari itu. Kelihatan kita aslimu. Begini cipeng aslinya. Dapat dengan. Kalau dia pakai artinya gimana? endah. Kalau dia lepas sumang. Endau. Kalau dia pasang ganti-gantinya dia mirip endak. Kalau tak lepas kita endaknya aja. Walaupun susah lari karena mendaki dan syukurnya sampai Jakodon di rumah. Alhamdulillah. Habiskan nama mereka kakakku karena lambat pulang tapi tidak kupeduli karena senang sekali maka kurasa sampai di rumah. Dan paginya ku jelaskan semua ceritanya ke kakakku tapi kakakku cuma bilang begitu memang kalau tidak salah Ki masuk di situ perbatasan. Dipaci dak lagi. Iya kodong mibeng itu hibur mibeng dulu kau. Iya tanya apa itu yang begitu. Nggak luka aja kok deh. Nggak ji. Tanya kan begitu dulu. Intinya ini cerita horor yang bisa ku bagi sedikit sama teman-teman Baloran dan sorry kalau tidak terlalu menarik mungkin karena penulisanku yang jelek. Intinya menarik. Tapi menarik terasa kita kok. Saya tidak perlu jadi penampakan apa. Kita sudah bisa merasakan betapa ketakutannya itu sangat meledak di saat kau jatuh saya. Jatuh kok baru kayak Nggak ada orang lihat kok. Kosong hitam rumputnya yang kau injak kayak suara angin. Suara si nyinying aduh itu tuh. Tak perlu ada nenek-nenek sama ini apa?
Popo. itu. Iya, nggak biar perlu, tidak ada Ji. jitu. Biar tidak ada jitu. Dirasa menyeramkan. Ji. Menyeramkan ya. Padahal kalau siang lucunya aja kalau di situ kok jatuh. Lucu aja. Kalau malam, aduh. Tapi kenapa bisa lama ini di jalan di? Nah ini coba teorinya seperti apa? Kalau saya melihat Bung Adi, mungkin motornya ini diangkat ke sedikit ban belakangnya begini. Sama orang. Dan lihat Karena apa? Nenek ini bisa dicurigai. Nenek ini jangankan apa, tungku di kepalanya saja ada. Dapur saja ada. apalagi kalau motor-motor bebek jadi angkat belakangnya. Diangkat pasti iya deh, masuk akal. Mungkin. Kalau saya sih menurutku dia tidak membawa peta. Tidak membawa peta. Jadinya Karena ketika dia jalan di jalanan setapak begitu yang cuma pohon di kiri, pohon di kanan, dia bisa bertanya. Kalau dia dapat persimpangan, peta di manakah aku harus memilih jalan? Jawab peta aja. jangan ketawa ya. Jangan ketawa ya begini yang. Itu aja nak kejar dia petanya aja. Iya, mau jadi. Nah, kasih besar ki suaranya biar kaget kena songkol. Iya. Ambil yang jalan kiri. Yang jalan kiri. Oke, terima kasih peta. Iya. Tapi kan itu adalah jalur pulangnya setiap hari, nggak mesti dipakai peta. Google Map Ada. oke lah. Google Map oke lah. Iya. Dia itu pergi. Ada satu pohon sudah ditebang dia ndak tahu. Oh jadi dia naik di situ mesin motornya. Tidak. Ada satu pohon yang dia tandai kalau di sini nih pohonnya berarti ke sini ya. Nah itu ditebangi. Oh, hilang. Hilangi. Lurus Lurus ke. Darah kok. Lurus ke. Ndak bilang itu. Hilang mah kok. Nah ini pengalaman ini sama persis yang kualami waktu ku pulang dari stand up camp Makassar. Oh betul yang Oh, sama iya. Ferry sama Iwan. Jadi ceritanya begini teman-teman. Nah ini berarti selesai ya Terima kasih sudah mengirimkan cerita. Akhirnya saya mengingat juga cerita pengalaman saya. Terima kasih sudah mengirimkan Sumana. Nah saya cerita sedikit. Nah pulang itu karena aku bilang jangan misalnya menginap deh. Iya. Pulang mak saja. Iya. Jam 12 atau jam 1 jam Wih, bukan jam 1. 1.3 di. Iya, jam 1.3 kayaknya atau 3 jam kayaknya 2. deh. Hampir subuh pokoknya. Hampir Iya, subuh di itu. Solo toh. Di Solo, Ro. Balik deh. Saya Iwan Ferry. Saya Iwan Ferry, siapa satu lagi? Aisnul. Oh wah, orang ganteng saya lupa. Bisanya kok Bisanya lupa lupa Naruto. Bisanya kok lupa Naruto. Iya, betul makanya. Nah, pulang ini dari pertama pulang itu bunyi-bunyi dulu mobilnya Ferry. Mobil apa itu? Katana mobilnya dia. Oh iya, bunyi-bunyi. Vitara. Nissan Fit. Itulah toh. SUV. Tok apa ini? Di mananya? Di bannya. Oke. Berhenti bumper. Berhenti mi. Nah, kulit bannya itu terkelupas mi ya. Jadi melambai mi toh. Jadi setiap jalan tak begini dikap kayak pak. Oh iya, akhirnya itu dulu dipotong. Potong lama sekali, tidak ada yang bawa gunting apa. Akhirnya Iwan itu yang pakai apa itu pakai kaki samping gargaji. Selesai. Pulang lagi lurus terus. Cerita ngakak kocak terus malam-malam. Bercandaria. Supaya tidak mengantuk sopir. Iya, dan itu sangat gelap sekali kiri kanan. Kiri kanan terus lagi. Kenapa kita bercanda? Ya karena saling tahu jadi ini ada ketakutan. Ada rasa takut di dalam diri kita masing-masing. Iya, tapi kita mencoba stay cool. Bercanda saja. Bercanda saja begitu. Hidup hanya numpang ketawa. Dem sih. Nah, sekitar kurang lebih mungkin hampir sejam lebih. Iya. Di jalan dan merasa kayak Kenapa Nabila kamu? kenapa ini jauh jalannya. ini bukan Bukan ini ini jalannya ini. Di mana kita belokkan ini? Bilang Fer tunggu di depan kayaknya deh. Depan enggak. Kosong sekali di situ ada pertigaan tuh yang kita cari itu jembatan kan. Nggak ada mana ini. Jalan terus ada penjual pulsa atau apa begitu ada balihonya. Jual sel gini itu seluler. Iya ada nama jalannya. Kabupaten Takalar. Jauh museyeng. Kata kalar ke. Orang mau pulang ke Makassar. Ih, aku bilang mati Mija. Di Takalar. Di Takalar ki. Jam Jauh berapa sekali, nih itu Mi. subuh mi? Bunyi Subuh, masjid. Bunyi masjid kah? Deh. Subuh mi. Jadi pulang lagi. Oh banyak mi orang keluar pergi sholat. Iya. Dah, Sholat. tapi jam 4.
Jadi ada satu bapak-bapak Nabila Ferry tanya dulu ini deh. Bertanya. Pakai jangkut pakai surban panjang toh, baju panjang. Nabila Ferry, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Di mana ini sini anunya? Jalan pulangnya? Maksudnya Jalan ke Makassar. iya. Jalan ke Makassar. Oh, kau dari mana? Dari sini. Yang di sana gitu belok kok. Bilang aja begitu. Mati punya. Jauh makin itu. Jalan makin. Apa aku bilang sama Yanu? Iwan sama Ferry. Nah bilang Ferry tuh, ada untung aja itu. Ada ditanya bapak. Langsung aku bilang, iya baru diamnya Tonja istrinya lagi di sana. Enak kan Ferry sambal aku. Serius kau berarti? Serius kau berarti? Tidak tepat waktunya. Tidak tepat waktunya untuk bercanda. Iwan apa reaksinya Iwan? Deh tak begini. Ih, kau berarti? Bagaimana tidak Pak, orang sendiri di situ nah. Terus saya tiba-tiba deh, tapi diamnya Joshua istrinya di samping. Merinding sekali. Aisnul reaksinya Aisnul. Aisnul itu kayaknya sampai di rumahnya. Karena pas lewat tuh, kutahin juga ceritaku itu. Maksudnya? Oh, saya tunggu dulu terang. Kan saya juga takut. Bukan setelahnya itu jalan-jalan sedikit Oh cerita. enggak langsung saya cerita. Jalan sedikit sampai rumahnya Isnul. Oh, jadi mulai turun media. Iya, mulai terang itu sampai rumahnya Isnul cerita. Tapi deh, untungnya ada bapak tadi. Tapi dia menjadi istrinya. Nah, konon katanya ini cerita belum pindah tahu anak-anak. Anak-anak siapa? Anak Makassar. Oh iya belum. Saya juga baru tahu ini. Makanya Ferry itu cerita bilang, "Deh, tapi ada nalik berata bedeng ini." Oh belum pindah tahu bilang pancel aja. Iya. Enggak tapi ya. Dia bilang Ferry jangan bertanya ke anak kan. Pancel aja tahu. Karena kalau Nalia kayak dia dulu mati. Saya dulu yang kayak kasihan. Lah, gue ngetong yang waktu pergi nonton ini stand up kado majalis lucu yang sama kayak Ica Boncet 3. Mahal lucu. Udah Boncet 3 di Jakarta. Nah, ada orang pakai kursi roda yang ada remote-nya toh. Iya, iya. Oh iya kayak Stephen Hawking. Oh iya. Yang ada remote-nya toh. Nah, ada berata. Nih di sini mesranya tau suami istri. Kalau juga gimana? Tapi Ical percaya itu. Percaya. Serius bang? Sendiri dia tadi baru saya connect kata. Orang mau ini. Iya betul. Nih, masa ndak kelihatan aja. Oh jadi diduai kau dong Ical tahu itu sekarang. Tapi tidak tahu. Pokoknya sembunyikan saja. Nah kita tahu kalau itu tuh ada memang kursi roda yang ada otomatisnya. Iya. Ical juga nggak tahu. Ada remote-nya itu. Ada remote-nya itu. Nah aku bilang tidak orang di samping didorong di belakang. Ical sebenarnya percaya pertama tapi saya tambah terus dia bilang kayaknya ya. Kayaknya bohongin orang. Terlalu detail nih. Iya deh pernah dulu deh. Nanti dia ketemu Ical tanya lagi baru saya bilang Ical aku cuma memprank kau. Dia masih takut. Terus najab iya bang masanya saya lihat juga. Kami berdua yang mati. Saya berdua yang Kita lanjut lagi cerita selanjutnya yang sudah dikirim dari Barani Balorang Mania. Lucunya. Assalamualaikum tim Balora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya salah satu anggota Barani. Dia lantik dirinya Barani. Kamu adalah respect. Ini adalah cerita keempat yang saya kirim dan mudah-mudahan diangkat lagi ke YouTube. Apa mau? Apa mau Danda? Keempat kali. Bang. Nggak tahu empat-empatnya diceritakan atau enggak ya. Kisah yang akan saya ceritakan adalah mana ini? Kisah pelaku pesugihan yang mendapatkan konsekuensi setimpal atas apa yang dilakukannya. Deretan peristiwa mengerikan terjadi padanya. Latarnya ada di pemukiman dekat pelabuhan Pawaterek Makassar. Dekatnya dari ini deh. Dari cerita. Dari kisah ini semoga bisa menjadi contoh buat kita bahwa di dunia ini tidak ada yang instan. Semuanya butuh usaha dan kerja. Betul Kosiana. Belum dia cerita dia kasih kesimpulan. Betul kok. Perjanjian dengan setan itu butuh pengabdian dan tumbal. Betul. Alur cerita ini akan saya paparkan dalam sudut pandang orang ketiga. Anjay. Sudah jadi kebiasaan buat Ramlah bukan nama sebenarnya.
Seorang ibu muda yang memiliki tampilan super nyentrik menghabiskan malamnya dengan nongkrong di pinggir jalan bersama sebayanya. Menghabiskan berbungkus-bungkus kuaci dan beberapa gelas minuman instan. Oh, orang Andi yang suka ke gosip-gosip di Ini. juga bercerita dan juga beberapa batang rokok yang bergantian mengepul, bercerita atau bergosip. Ya. Hampir semua warga juga sudah mengerti dengan kebiasaannya Ramlah sehingga tidak menemukannya di tempat ini saat malam justru adalah sebuah pertanyaan. Kemana dia? Saat yang lain mungkin sedang berusaha mengurus anaknya untuk bergegas tidur, Ramlah malah kurang begitu peduli kemana anak-anaknya bermain di jam-jam tidur atau di saat ibu-ibu lain sibuk di rumah. Lepas tangan Ki. Lepas tangan Ki Ramlah. Ramlah malah fokus membereskan cerita yang belum selesai dibahas di pertemuan kemarin. Ih, masih dia lanjut Ki gosipnya Masih dia lanjut Ki. Dia hangati kembali. Tongkrongan di sisi jalan ini adalah rumah keduanya, tak peduli dengan gigitan nyamuk di sekitarnya, dingin angin malam yang menembus setelan daster yang dikenakannya, sampai gibahan tetangga yang mengecapnya buruk. Bagi Ramlah berkumpul bersama teman-temannya sampai larut malam adalah salah satu kesenangan hidup. Sekalipun deskripsi tentang dirinya menjurus ke negatif, tapi Ramlah masih dikenal sebagai orang baik. Tipikalnya yang tomboy dan pemberani, suaranya yang ketika berbicara lantang memekik. Makassar banget. Atau umpatan-umpatan yang keluar dari mulutnya yang dinilai sebagai candaan. Belum cukup mengubahnya menjadi seorang berperilaku buruk. Masih banyak warga yang nyaman dengannya. Ia tetap seorang ibu. Walaupun berwatak mirip lelaki, si jagoan lorong, preman yang menjelma dalam tubuh wanita. Bagusnya kata-katanya nih tau. Namun suatu malam julukan tersebut dicabut dari belakang namanya. Ramlah tumbang oleh sebuah kemisteriusan yang melalap tubuhnya. Dilanda kekosongan dan kehampaan membuat Ramlah nyaris meregang nyawa. Menelusuk setahun sebelumnya, Ramlah adalah ibu yang hidupnya bisa dikatakan serba kekurangan. Utangnya di mana-mana, suaminya yang hanya tukang parkir. Oh ya. Tidak cukup membiayai Ramlah dan 3 orang anaknya yang masih kecil dengan kebutuhan yang tidak selektif. Pemandangan ketika para penagih datang ke rumahnya adalah kejadian yang lumrah. Bahkan jika terjadi aksi caci maki ataupun kontak fisik, para tetangga juga sudah biasa. Biasa mereka. Sering ditagih di. Kayak Kehidupan nanti baru datang kok lagi. Apa ini ya? Baik tabu waktu na minta Ki. Ngapain kalau memang kalau minta ke baik kita loh. Ya tahu. Sembarang ini ya. Jangan mau kata, jangan mau terlalu anu kayak teji deh. Itu kata-kata andalannya. Memang tahu aku. Teji deh. Kayak itu mitona kerja. Iya, dia kan kerja juga dong. Ngapain deh? Kehidupan Ramlah dan keluarganya berubah semenjak Ramlah sering bolak-balik Takalar. Wow. Ia pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya beberapa kali dalam sebulan. Alasan kepergiannya, jika ada tetangga yang bertanya, adalah menengok orang tuanya yang sakit-sakitan. Kenyataannya tetangga tak semudah itu percaya. Mereka tahu Takalar bukan tempat tinggal orang tua Ramlah. Salah bohongnya. Salah bohong. Riset dulu Ramlah. Aduh Ramlah. Mereka yakin itu hanya bentuk pelarian diri ketika tiba waktu bayar utang. Bersembunyi di suatu tempat atau mungkin mencari orang baru yang bisa dipinjami uang. Ramlah berhasil menampar cibiran tetangga dengan fakta bahwa tak ada lagi penagih, debt collector atau bahkan rentenir yang mengunjungi rumah Ramlah dalam beberapa bulan terakhir. Gokil. Kehidupan mereka perlahan membaik. Mereka telah mampu membeli motor betik bekas dan melunasi kontrakan untuk 1 tahun ke depan. Alhamdulillah. Anak-anak mereka juga tampil dengan seragam sekolah baru. Tentu saja hal ini mengundang gunjingan para tetangga. Itu yang biasanya makan wajib. Dibalik Ramlah kono. Loh. Baju yang kuliah itu karsui, celana karsui. Anjir karsu. Bagus gitu anunya. Dari harmonis gitu kapan? Oh sekolah bajunya anaknya. Iya bajunya anaknya. Mencurigainya menekuni ilmu pesugihan. Tahu anak tetangga ya deh. Langsung dadanya ini tahu tetangga ya. Pelan-pelan dulu alurmu saudara. Langsung tahu kesimpulan. Tahu anak. Anggapan itu tidak serta-merta menjadi alasan kuat karena perubahan taraf hidup keluarga Ramlah tidak signifikan. Ramlah tidak kaya mendadak dan juga biasanya jika di sebuah pemukiman ada praktik pesugihan, maka akan sering terjadi kehilangan barang. Kenyataannya keadaan aman-aman saja. Tetangga yang awalnya berpikiran negatif berubah menjadi antusias mengetahui apa yang ditekuni Ramlah dan suaminya. Mau kutong sehingga bisa terlepas dari utang. Betul. Betul. Apa ini? Mau kutong ikut apa seminar Ki?
Ramla bilang, "Baji kisah dek, dalle kah? Suamiku dapat kerja baru jadi security di tempat parkir dulu." Nah. Oh cocok. Itu mau saja toh ambil positifnya. Jadi security. Jadi security sekarang plus tukang parkir lagi. Jadi dua. Bayangkan kok. Tempo setengah tahun itu adalah masa-masa emas bagi Ramla di mata tetangga. Kontrakannya menjadi damai tanpa gangguan rentenir. Dapurnya menjadi lebih hidup karena Ramla sering dawa-dawa. Sekalipun hanya untuk konsumsi keluarganya. Jauh berbeda dengan dulu yang hanya mengandalkan mie instan. Perubahan pada tubuhnya pun begitu. Ramla terlihat lebih merawat diri, nampak bahagia dan ceria. Pakai mie RDL. Pakai mie RDL. Dia pakai mie daster TikToknya. Ikat rambut gurita nih. RDL lagi spesifik. Ayo di. Ramla mana nih? Setelah siang menghabiskan waktu di rumah, malamnya berbaur dan nongkrong di deker bercengkrama dengan siapapun, mulai dari kalangan ibu-ibu hingga pemuda-pemudi lorong. Saling bertukar cerita sampai larut. Rutinitas itu terjadi hampir setiap hari, kecuali jika waktunya Ramla ke Takalar lagi. Oh naik misedeng. Oh naik itu kalau nih naik. Kan dia di Potter kita. Berarti naik itu. Turun itu kalau ke Baru. Iya turun. Kukira tuh saya kau itu atasnya karena huruf K toh. Iya di atas ke baru apa? Iya kan di atas ke kepalanya. Oke. Namun di tempo setengah tahun berikutnya, Ramla menunjukkan kejanggalan. Tubuhnya mendadak kurus. Banyak tetangga yang mempertanyakannya. Ramla hanya menjawab kurang tidur sebagai alasannya. Ramla terlihat tidak segar lagi, pipinya mencekung, matanya sayu. Tetangga menyarankan untuk mengurangi intensitas ngumpul sampai larut malam. Oh masih nongkrong ya? Iya. Sudah mata. Sudah mau minum panter. Ada manisnya. Namun Ramla mengabaikan. Baru sudah minta bin. Lengke gitu. Iya. Baru temannya dia yang suka teh pucuk, dia busuk di mulutnya. Iya kalau teh pucuk atau teh gelas itu. Betul kenapa bikin batok di mulut. Baru masalah cemilannya biskuit Roma. Dah jadinya tai gigi. Yang nak kasih begini ke belakang yang begitu saya tasang gigi lubang-lubang gigi belakang atau kayak di situ menumpuk. Nggak bisa pakai lidah. Mana mi? Namun untuk mengurangi intensitas ngumpul sampai larut malam, namun Ramla mengabaikan dirinya nyaman dengan aktivitas itu. Beberapa minggu sebelum kejadian yang membuat Ramla tumbang, kembali ia menunjukkan pertanda aneh. Hampir seluruh wajahnya tertutupi bercak merah yang beberapa diantaranya menonjol bernanah. Tidak cocok RDL. Bisa jadi. Awalnya ia berpikir ini jerawat, namun lama kelamaan bercak dan bintil tersebut memanas, melepuh. Wajahnya bengkak sehingga paras Ramla terlihat seperti roti yang baru keluar dari oven, mengembang tak wajar. Analoginya mungkin yang enggak usah roti deh. Iya karena kasihan kalau roti besar sekali. Tidak sinergi dengan tubuhnya yang kerempeng. Oh, jadi badannya kurus ki, bengkak ki muka. Minum itu susu domba, susu kambing. Teman-teman, betul lah. Kenapa lu susu kambing? Susu kambing obat kamu. Tapi muka gak dulu pipi ya dulu naik. Pipi dulu naik. Badan tidak. Iya. Dan jelek bangin nunggu kau ya holis. Tawanan sabu kare. Tahu ada. Gemuk di pipi. Tembem ki. Iya. Saya Jupri. Jupri sabula. Beberapa hari selanjutnya, Ramla mengeluh gatal di sekitar lehernya. Rasanya seperti gatal luka yang mau mengering, yang semakin digarus semakin semakin menjadi. Diberi obat penghilang gatal pun belum cukup kuat untuk melenyapkannya, malah justru memunculkan tanda sayatan kering. Luka panjang yang melingkar di lehernya seperti seseorang yang pernah diikat pakai kawat lalu diberangus, atau bahkan terlihat seperti orang yang pernah terpasung. Bekas tali ini dia tali tambang Iya, kayak begitu. Beberapa tetangga menyarankannya untuk berobat ke paranormal karena dari segala hal yang terpampang jelas bahwasanya Ramla terkena teluh. Teluh itu santet dari seseorang atau bahkan tula dari dirinya sendiri. Ditulai. Apa bahasa Indonesia yang tula. Namun Ramla tersebut naif.
naif mengakui sehingga tidak mengindahkan saran tersebut. Dan seakan tidak terjadi apa-apa, Ramla tetap keluar ke tempat tongkrongannya melalui malam walaupun tiada lagi yang sudi menemaninya. Kodong. Disinilah malam yang naas buat Ramla. Hampir tengah malam saat semua orang sudah tidur, dirinya masih duduk sendiri di sebuah bangku panjang Sambil makan kuaci. terlihat kosong memandangi keheningan jalan. Terdiam merenung seperti bungkus kuaci, rokok dan minumannya yang terhambur terbengkalai, lengang bersatu dengan kesunyian malam. Tidak sendiri, dan di situ ada penjualnya kalau mau sekali tutup. Sudah ada Ramla masih duduk di sini. Nah, kalau Pulang dia- mako. Aneh tahu dia maunya pulang. Masuk mako itu. Nggak ada. Pulang saya tutup kina. Oh iya kalau akrab sekali lagi. Kamu tutup kira? Iya, neraka. Kalau akhir sekali natam itu susunan natam. Yang papa 1, 2, 3. Ada itu namanya. Tidak boleh tak balik. Nggak bisa Nggak tertutup. apa kita. Makanya dikasih nomor itu Pak. 1, 2, 3. Sentuh gak ada karya kamunya. Sentuh harus kemerurut. 1, 2, 3. Baru dikasih begini tuh. Naik di bawahnya yang dipukul pang. Karena harus kebersamaan. Astagfirullah. Mana? Kemudian salah seorang tetangganya bernama Ria keluar dari dalam sebuah gang untuk membeli obat nyamuk. Belum tiba ia ke warung yang dituju, ia malah mendapat penglihatan yang mencengangkan pada tubuh Ramla. Ini pergi beli obat nyamuk tuh. Masih nak pakai sarung. Orang mau tidur. Masih di sini ke Ramla. Tapi gini tuh. Tapi obat nyamuk tuh saya. Ini lama. Baru kasih begini rombongan. Ada orang lain. Kenapa itu di? Selalu begitu di. Masuk ke kalau pengen tahu kita. Data memang kota mensorenya tuh beli obat nyamuk. Iya. Nah terus ini sorry bagian horornya ini tahu. Mana. Pada Membeli tubuh obat Ramla. nyamuk. Yang mencengangkan Ramla. pada tubuh Ramla. Ria melihat yang mencengangkan pada tubuh Ramla, siluet yang menyeramkan. Terpapar lampu jalan, Ramla nampak seperti kehilangan kepalanya. Oh, Ria sendiri tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dikuceknya matanya. Nah kan. Tapi Untuk sekali. Apa itu? Ram lah. Nah gosok. Ram lah. Mana? Baru selesai lagi kono ka. Diikuti anu beren-beren dia. Tidak mandi sore. Kalau tidak mandi sore. Nyamuk got. Nyamuk got. Dia sendiri tak percaya dengan apa. Mana? Dikuceknya matanya beberapa kali sembari terus berjalan mendekat. Namun tetap saja ia tidak mampu mendapati kepala Ramla ada di mana. Tetap tidak lihat. Mana? Ria merinding dan mengurungkan niatnya keluar, buru-buru meranjak masuk namun ditahan oleh Ramla. Yang mendadak menegurnya. Ria berbalik perlahan, ia memperhatikan seluruh tubuh Ramla yang telah kembali utuh. Mereka saling tatap berapa lama yang membuat Ramla salah tingkah. Kenapa kau Ria? Takut kau lihat mukaku? Dah tahu ini makin parah. Oh begitu nih. Anak-anak Ria, bukan itu. Tadi mau pergi beli obat nyamuk, tapi kayaknya satu tutup warungnya di Jannah. Oh enggak ada cerita. Enggak ada cerita. Jawab Ria meracau, ia menunduk lalu tersentak kaget, matanya mendelik, keringatnya berdingin bercucuran. Nah bilang siapa? Tadi nama Ramla. Ramla. Ayo sama kita masuk, pusing dah ada sedih anak-anak nongkrong dari tadi sore juga kepalaku kayak mau pecah. Jangkur ya. Lari Korea. Jangkur ya. Sambal Ria tahu subuh-subuh ditinggal kami sama suaminya. Pergi jame-jame. Di dekat rumahnya kerja. Pergi potong-potong daging. Tajam-tajamnya itu pisau lah. Mana nih? Ayo sama kita masuk, bilang Ramla toh. Dari tadi sore kepalaku juga kayak mau pecah.
Nabila nerima iya mending pulang ke tidur, kata Ria yang mempercepat langkah. Betul. Ia gelagapan ingin segera kabur karena sebuah keanehan lagi. Ia melihat Ramla memiliki 2 bayangan di tanah, di mana salah satu bayangan tersebut tak berkepala. Tabe di duluan Kak Nabila Ria. Nabila itu cocok kita. Tabe di duluan. Ada Jena. Lagi bayang. Horror komedi. Dari kepalanya. Dari kepalanya. Ada Jena keadaan. Situasinya bikin Masih udah pakai sarung. Masalahnya kan rumah beli banyak orang mengantuk. Nggak jadi mengantuk. Tak begini. Lagi sembayang. Kayak COVID. Kayak lucu. Tidak jadi tidur. Tasir taruh dona. Deh orang tidak ada kepala nanti ya. Saya dari mana nih gak dapat komen singa matan. Ditanya Sobi, wih, wih tadi bayangan Ramla tidak ada kepala. Dia bilang, Andri ini anak nih lah busuk milamu. Tidak boleh dipilih. Lamamu di luar beli banyak nyamuk. Itu nyamuk aku masih begini aja. Tidak bisa minta rumah itu nyamuk. Gemuk dulu mi nasam Masih kalau. begini jejar ya. Bahasa mi. Nabila Ria tabe di dulu angkat nah. Iya tahu. Ria meninggalkan Ramla, berbelok masuk ke rumah kontrakannya. Kemudian terdengar dentuman pintu disusul suara jeritan kecil Ria yang teredam bilik kamar. Hanya berselang sekitar 10 menit setelah itu, jeritan lain yang jauh lebih keras akhirnya terdengar. Bersaut-sautan dengan lolongan minta tolong, rintihan yang mengekik membangunkan beberapa tetangga yang berbondong-bondong mencari suara. Yap, Ramla mengalami kerasukan. Ia terhuyung di lantai, tubuhnya terlipat-lipat menyulut. Bajik Najaria. Bajik. Kenapa? Sementara kedua tangannya mencengkram kepala. Urat-urat biru menjalar di wajahnya, matanya membelalak seperti ingin terpental keluar. Suaranya parau, sesak, tercekik, ada denyutan keras di pangkal lehernya seperti ada sesuatu yang menarik kepalanya dari atas. Suami dan anak-anaknya tak bisa berbuat banyak, menunggu kedatangan seorang dari kerumunan tetangga yang ahli dalam kasus seperti ini. Anjay. Sampai akhirnya muncul orang yang diharapkan, mendekati dan menjinakkan sembari membaca ayat suci atau mantra. Semburan air serta penekanan di bagian-bagian tertentu di tubuh Ramla membuatnya merintih kesakitan. Bercak merah di wajahnya semakin parah. Darah bercampur nanah. Oh, ini Ramla di. Beberapa gigi gerahamnya rontok entah kenapa. Kemudian muncul 2 tanda lingkaran besar di dahinya. Cembung seperti ada yang berusaha keluar. Mau tumbuh anunya deh. Tanduk deh. Iya di. Cembung. Iya. Untuk cembung dah kunci. Kepo gitu. Bola plastik. Hampir setengah jam lamanya Ramla mengalami masa-masa genting. Bergelut dengan tubuhnya sendiri. Keadaannya berangsur membaik saat paranormal itu menyatakan bahwa jin yang merasukinya sudah keluar. Ramla terbaring tak berdaya. Beberapa warga yang dari tadi tidak berani mendekat kini maju berkerumun. Ada yang memperbaiki kondisi Ramla yang tampak berantakan. Namun lebih banyak yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ria lah yang menjadi penjawab saat itu. Ia sama sekali menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Dia pasti ya informasi besar dari Ria ini. Dia pemegang. Dia. Nabila aja begini. Tunggu dulu, minum dulu nah. Suara. Iya. Para tetangga pun nampak antusias menyimak dan menanggapi. Mereka ganti-gantian berkomentar. Kulihat dari jauh Ramla buntun tanpa kepala. Kepalanya. Dende anu kodin jauh pun anu cini kita watena ulun tak. Parahnya kodong ulun na Ramla. Ini parahnya kan. Oh pantas nulia kita tadi seperti ada yang tarik ke kepala na Ramla sampai mau putus. Tergambar semua itu ibu-ibu kakak di kepala aku. Yang model-modelnya tuh yang hidup di apa? Tadi mana? Tadi di dekat Potter. Begini nih modelnya. Kerasukan di jalan nih kayaknya. Bukan nih peta bayi kapang. Ada yang iri nih sama Ramla. Kalau yang saya terawang bukan karena itu. Potong sam paranormal anjay. Dia langsung. Semua tetangga serentak diam. Laksana kata-kata yang akan diujarkan adalah ilham. Ramla memiliki perjanjian yang belum ia tepati. Nasar kepada yang halus. Benar Pak, cetus suami Ramla. Deh. Semua warga berganti fokus, hening menanti fakta.
ada yang bikin perjanjian pangisengan pala pasa inrang dan masih ada yang belum napenuhi seekor hewan sembelihan. Hewan apa? Kepala kambing. Karena mau tumbuh tanduk. Iya, dikasih kisah. Karena kambing. Kalau tidak, kepalaan gue jadi kambing. Iya. Oh, karena mau dipotong kepala. Iya kan kambing dong. Makanya ada mau tumbuh tanduk. Kalau tumbuh kumis mungkin lele aja. Gampang jadi mau disari laut kak. Tidak mahal Ji. Tidak mahal jenasan kalau. Semua terjaga mendengar menoleh ke arah Ramla yang terbaring dengan gigi seri yang terlihat mencuat. Kemudian 2 lingkaran merah di dahi Ramla nampak memendar sepasang tanduk nyaris tumbuh di sana. Tidak cukup seminggu setelah kejadian ini, Ramla sekeluarga memilih minggat dari kontrakannya. Sekian dan terima kasih. Dipergi kok dong, tidak ditagih bilang sembuh atau tidak. Iya. Karena cerita Kodimi pasti itu. Iya, sama nasa orang-orang iya, situ. sudah mi. Habis. Masalahnya pangisengan pala pasa indrang. Pangisengan. Itu Bukan artinya juga minta kaya di. Bukan. Asal lepas saja pinjamnya, hutannya. Iya, makanya tidak terlalu kaya juga. Iya. Makanya Terlihat saja hidupnya. Maksudnya normal Jita. Normal Ji, normal Bukan Ji. yang tiba-tiba ada mobilnya. Enggak, Enggak jika Ramla dah. iya, orang mau lepas dari hutang kok. Iya. Iya kan. Anu na susah. Apa? Nah tahan kuaci. Nah. Kuacinya. Itu bikin Iya itu. Hutang kuacinya. itu. Nah, Kayak itu orang kalau banyak sekali nama kuaci keras kita inya. Iya. Iya kah? Baru kasar ki. sama mentuan ada. Cuna dari Ramla deh. Iri aja ini ya karena jadi selebriti sehari. Dia ditanya Saking mic dikasih begini kan, saking mic. Tunggu dulu, sabar dulu nah. Begini ceritanya. Jangan pergi kau di sini mah kau. Siapa yang aku jelaskan 2 kali kau sini mah kau. Begini kan malamnya kan beli banyak nyamuk ya. Udah jelas kami. Sudah begini. Enggak kapan. Iri ya, tapi kasihan Tonya itu ada pangisengang pala pasa indrang. Berarti ini pangisengang ya. Bukan nah kasih kau kekayaan di. Iya. Tapi lepas ke semua utang. Nah hapus kan ingatan anu kapan. Hilangnya ji alamamu di buku ini toko debt collector kan. Iya. Ini Ramla. Kenapa tidak ada alamatnya? Iya. Sama susahnya ji, ndak bisa disebut namanya. Misalkan siapa lagi yang belum ini Ramli. Jadi selalu salah baca. Iya. Selalu salah baca dan berarti tidak lunas. Jadi tidak tertagih aja. Jadi kapan selesai itu tumbal kembali ke ingatannya lagi anu rentenir kah. Jadi kalau misal motornya lolos ki dari Matalang. Ya mungkin lolos terus ki. Pasti misal tuh ada Matalang Mata elang di pinggir jalan tuh lihat dia motor tuh. Kalau pas dia lewat tak lalau sih. Lewat lolos ki lagi. Mungkin begitu bisa jadi. Jadi ringan yang dia minta kepala kambing ji ya. Bukan ji kayak anaknya toh, biasa kan anaknya. Kalau kaya itu kalau kaya sekali sih. Iya. Jadi itu mungkin berarti banyak tuh ilmunya yang harus nih. Misalkan rentenir nakasih lupa. Mata elan nakasih ndak fokus. Toh? Karena kalau lewat mi baru pas ada rentenir dan mata elan sesamin ji ya. Toh? Selesai kekuatan tadi. Iya, mungkin lolos ke rentenir kan mata elan fokus. Pas dia lewat mata elang cini ada ikan. Elang toh. Memang elang toh jadi dia ya, bukan mata elang. Bukan mata elang pikir jalan. Memang elang mentong. Oke. Ini ceritanya mungkin yang bisa kita tarik dari cerita ini openingnya tadi. Iya. Openingnya kan ngasih kesimpulan. Kalau tidak ada yang instan. Betul. Kalau ada utangmu bayar ki. Betul. Walaupun itu berat bisa harus kini lalui. Betul sekali. Karena ada itu rezekimu. Ada aja. Kalau tukang parkir, kalau misalkan nu pikir ki bilang, bagaimana cara aku bayar kini kodong utangku? Parkir kau lagi di sebelah.
Oh, dua jagain. Jadi dua juga. Dua jagain. Dua jagain. Insya Allah itu bisa lunas ramlah. Sama kau tahan kuaci. Iya itu. Itu aja saja. Kuaci rebo mahal ki bela. Iya. Mahal ki kuaci rebo. Mike tak kawan. Mike tak kawan. Mike tak kawan. Mike tak kawan. Anda sadar kak? Saya tuh aku pikir ki, siapa tahu itu Ria dia pakai jilbab kita wah. Jadi. Jangan begini. Oh, Iya, jadi pakai jilbab kita bisa ada pakai daster dengan pendek. Ganti-ganti itu kebiasaanmu. Jangan lagi dilihat. Iya, enggak baik itu Nggak begitu. cocok ini. Bukan enggak cocok, memang tidak boleh. Enggak boleh. Malas kan? kita Nah, malas udah. kita pergi jak beli utang, pergi jak beli obat nyamuk. Sampai ya. Iya. Daster dengan pendek baru pakai jilbab. Iya. Kalau Aduh. Cukup sekian Cukup ya, sekian. teman-teman. Pakai Terima password. kasih yang sudah mengirimkan ceritanya. Password selanjutnya adalah Kurang-kurangi kuaci. kurang-kurangi kuaci, kurang-kurangi kuaci, Ya. kurang-kurangi Kurangi kuaci. kuaci. Itu dia Kurang-kurangi password selanjutnya. kuaci. Terima kasih yang sudah mengirimkan ceritanya. Sampai ketemu lagi di Balerang selanjutnya. Dadah.